Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bisa bangun dari tidur kami pagi hari ini. Kami masih bisa bernafas, kami percaya itu semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Hari lepas hari Engkau selalu menyertai kami. Oleh sebab itu kami mau mengawali hari kami bersama Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa melalui firman-Mu sajalah kami dikuatkan, dan kami tahu apa yang seharusnya kami lakukan dalam kehidupan ini. Berikanlah kami hikmat dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita adalah hidup baru. Efesus pasal 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Mungkin ada yang menjawab sudah bertahun-tahun, bahkan sejak lahir aku sudah Kristen. Namun, tidaklah cukup sekedar menjadi Kristen atau membanggakan diri hanya karena kita berlabel Kristen, jika tidak disertai perubahan hidup yang benar-benar nyata. Yang dikehendaki Tuhan adalah orang Kristen yang telah meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi manusia baru. Yang dimaksud adalah manusia yang telah mengalami pembaharuan dalam hidupnya melalui proses pertobatan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai manusia baru, sudah seharusnya kita tidak lagi mengenakan tabiat manusia lama kita, tetapi mengenakan tabiat Kristus dalam hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Namun banyak orang Kristen masih bertabiat manusia lama. Buktinya adalah seperti gambaran Alkitab yang mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Saudara, untuk bertumbuh menjadi manusia baru, langkah yang harus kita lakukan adalah membuang cara hidup manusia lama itu menjadi serupa dengan Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, jelas bahwa dosa adalah faktor penghalang utama persekutuan kita dengan Tuhan. Maka dari itu, jangan pernah menyimpan dosa-dosa masa lalu yang terus menghantui dan menghambat pertumbuhan rohani. Akuilah supaya darah Kristus bekerja menyucikan dosa-dosa kita. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka Bapak Ibu Saudara, sediakan banyak waktu untuk belajar firman dan bersekutu dengan Tuhan
sehingga kita semakin mengenal pribadinya lebih mendalam dan bisa meneladani hidupnya. Ini juga berarti kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak lagi menuruti keinginan sendiri. Jika kita tetap mengenakan manusia lama kita, maka sia-sialah kekristenan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, yang mengingatkan setiap kami bahwa kami harus meninggalkan segala masa lalu kami atau dosa-dosa yang telah kami lakukan di masa lalu kami. Tidak lagi kami ingat dan tidak lagi kami lakukan. Sekarang ketika kami sudah ada di dalam Kristus, kami mau fokus untuk masa depan kami. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami siap masuk dalam berbagai aktivitas kegiatan hari ini. Tuhan kiranya menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.